Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isme Channel. Kali ini saya kedatangan motor Scoopy Fi keluaran tahun 2021 nih. Scoopy Donat ya. Dengan keluhan tenaganya loyo atau kurang lemot ya saat melalui tanjakan, apalagi saat berboncengan. Dan kata si pemilik motor ini tuh memang sudah seperti itu dari bawaannya. Dan pada saat sebelum penanganan tidak saya videokan karena kebetulan di luar hujan. Tentunya untuk kalian para pengguna motor Scoopy seperti ini sudah pada tahu mungkin lah ya untuk tenaganya seperti apa sebelum ditangani. Dan langsung saja saya di sini akan coba akali untuk bagian CVT-nya. Langkah pertama kita lepaskan dulu atau kita buka dulu box filter nih, kita cek dulu filternya. Pastikan masih layak pakai dan tidak ada kotoran yang menyumbat parah ya. Nah, seperti ini masih layak pakai, tidak perlu diganti. Nanti tinggal dibersihkan, dilap saja. Oke, langkah selanjutnya kita buka koper CVT-nya nih. Kita buka dulu koper plastiknya ini di depan menggunakan kunci L. Setelah itu lalu kita lepaskan bak CVT-nya. Silakan kalian simak dan tonton saja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Baik, untuk koper plastiknya sudah terlepas. Langkah selanjutnya kita lepaskan baut bak CVT-nya menggunakan kunci T8 ya. Kita lepaskan bautnya seperti ini. Lalu setelah kendor dan terlepas, kita simpan nanti bautnya, jangan sampai acak-acakan ya. Nah, ini sudah terlepas semuanya. Kita simpan dulu bautnya, lalu kita cabut, lepaskan bak CVT-nya dan kita cek. Dan bisa kita lihat di sini area CVT-nya sudah sedikit agak kotor, nanti kita bersihkan. Lalu langkah selanjutnya kita lepaskan puli belakang nih. Untuk murnya menggunakan kunci 19 ya. Kita cek loncengnya semuanya, pokoknya kita cek pastikan komponennya masih normal dan tidak ada masalah ya. Jika terjadi kerusakan, ini kita perbaiki dulu nanti ya. Ataupun kita ganti yang baru jika memang kerusakannya sudah tidak bisa diakali. Lalu langkah selanjutnya lepaskan juga bagian puli depan nih, bagian rumah roller, kipas, dan untuk murnya menggunakan kunci shock ukuran nomor 22 ya. Lalu kita cek untuk rollernya, pastikan tidak peang dan masih normal. Lalu cek juga bagian slider dan bos rumah rollernya, pastikan tidak gocak atau tidak oblak ya, seperti itu. Dan cek juga bagian penbelnya nih, jangan lupa ini pastikan tidak ada keretakan dan masih normal, tentunya masih layak pakai. Lalu langkah selanjutnya kita bersihkan area CVT-nya menggunakan BBM ataupun bensin ya, Pertalite. Dan hati-hati jangan sampai mengenai seal kerek as ataupun seal as puli gardanya, karena itu dapat menyebabkan kerusakannya. Dan jika sealnya rusak, itu oli bisa bocor nantinya. Oke, setelah bersih kita lap nih menggunakan lap kering. Pastikan tidak ada kotoran di sini, debu, grease dan lain sebagainya. Pokoknya ini harus bersih ya. Kemudian bersihkan juga ini untuk bak CVT-nya. Bersihkan dari debu semuanya ya, pokoknya komponen CVT-nya kita bersihkan nih. Yang ringan-ringan kita semprot saja menggunakan angin kompresor. Untuk area ini juga nih kita semprot untuk memastikan bahwa benar-benar sudah bersih ya. Lalu setelah bersih kita rakit kembali, kita pasang kembali nih. Dan ini rollernya sudah sedikit agak peang, namun masih layak pakai lah ya segini. Selanjutnya kita pasangkan kembali, jangan lupa di sini kasih sedikit stempet atau grease. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti bisa mengenai penbelnya dan bisa menyebabkan slip ya. Lalu olesi juga nih bagian kerek asnya. Setelah itu kita pasangkan seperti ini. Kemudian pasangkan penbelnya, dan penbelnya pun sudah saya bersihkan ya. Kemudian pasangkan juga kipasnya, kemudian ring dan murnya, lalu kita kencangkan kembali ya menggunakan kunci shock ukuran nomor 22.
Baik, sudah selesai untuk bagian depan, lalu langkah selanjutnya kita cek untuk puli belakangnya. Kita pastikan dulu semuanya normal sebelum kita mengakalinya ya. Ini sudah terlepas, lalu kita cek pastikan di sini sealnya tidak ada kebocoran, dan ini bocor kayaknya ya, tuh sudah nyiprat kemana-mana nih grease-nya, dan ini kita ganti saja terlebih dahulu untuk sealnya. Karena jika grease bocor seperti ini, sekali lagi bisa nyiprat ke penbelnya dan bisa menyebabkan slip ya. Nah, kita buka dulu kolarnya menggunakan obeng di congkel. Lalu setelah terlepas, untuk kolar penutupnya kita lepaskan. Pin penguncinya ada 3 biji di sini menggunakan tang, dicabut saja seperti ini ya caranya. Dan untuk pergantian seal puli secara detailnya sudah saya upload di konten sebelumnya atau di video sebelumnya. Silahkan nanti kalian cek saja di kolom deskripsi ya. Dan untuk keterangan lainnya pun biasanya selalu saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, setelah dibersihkan, langkah selanjutnya kita congkel seal pulinya, seal puli lamanya. Di sini ada 4 seal ya. Bagian dalam 2, depan, belakang, lalu di bagian luarnya nih o-ringnya ada 2, bawah 1, atas 1 ya. Nah, sebelum melakukan pergantian kita bersihkan dulu dari grease-grease lamanya. Setelah bersih lalu kita pasangkan seal yang baru ya. Seperti ini. Kita pasangkan, kita paskan, lalu kita tekan ya. Menggunakan jari saja sampai mentok dan pas tentunya. Lalu kita lap lagi nih kotorannya, grease yang nyipratnya. Oke, ini sudah selesai untuk seal bagian dalam. Lalu kita pasangkan o-ring bagian luarnya. Dan hati-hati, ini untuk pemasangan seal o-ring ini jangan sampai terlipat ya. Jangan sampai merintil. Setelah pemasangan pastikan dicek lagi. Pastikan rata dan tidak merintil ya. Lalu langkah selanjutnya kita bersihkan. Di pulinya pun ini jangan sampai ada kotoran ataupun grease yang menempel ya. Lalu setelah itu kita pasangkan kembali. Kita masukkan lagi nih pin penguncinya, sebelumnya dilap bersih dulu. Kita masukkan seperti ini pin penguncinya. Setelah selesai lalu kita kasih grease atau stempet di bagian sini nih ya. Dan untuk stempet atau grease-nya ini grease anti panas ya, khusus grease CVT. Dan jangan menggunakan grease atau stempet biasa ya, karena bisa kering. Nah, kita lumasi atau kita pasangkan grease secukupnya di bagian pin penguncinya. Lalu setelah selesai kita pasangkan kembali kolarnya. Kita bersihkan dulu nih. Nah, setelah bersih lalu kita masukkan, tinggal ditekan saja sambil diputar-putar seperti ini ya, sampai benar-benar pas ke bawah tuh nempel ke polinya. Baik, setelah terkunci lalu langkah selanjutnya kita bersihkan lagi bagian sininya nih, sisa-sisa grease ataupun stempetnya kita bersihkan. Lalu untuk kolar atasnya juga kita bersihkan, pokoknya semuanya kita bersihkan, kolar beserta pernya kita lap-lap seperti ini sampai benar-benar bersih. Lalu setelah dirasa bersih, langkah selanjutnya kita tambahkan pelor gotri khusus nih, sebagai metode untuk mengakali supaya tarikannya makin ngisi ya, tentunya makin bertenaga juga. Dan metode ini tuh sudah saya terapkan di banyak motor dan terbukti aman, tidak menyebabkan kerusakan ataupun tidak menimbulkan kerusakan ya. Ini 100% aman pokoknya. Dan untuk menutupnya kita gunakan kolar atas. Jadi di atas tidak perlu menggunakan kolar, tidak apa-apa ya. Ini supaya tidak lompat-lompat pelor gotrinya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya setelah pemasangan pelor gotrinya selesai, kita tarik dulu nih untuk pernya supaya sedikit memanjang dan tegang lagi. Kita tahan menggunakan kunci T seperti barusan ya caranya. Lalu kita cek lagi nih di sini, pastikan ini pelor gotrinya pas ya untuk jumlahnya. Lalu kita masukkan lagi per pulinya dan ini kita ramplas dulu nih untuk kanvas otomatisnya.
Ini sudah kotor dan sedikit tidak rata, ini tidak full ya nyengkram ke loncengnya. Kita amplas seperti ini, tipis-tipis saja, yang penting rata dan kotorannya hilang atau bersih ya. Ketiga kanvas otomatisnya diramplas seperti itu, lalu kita bersihkan debu-debunya menggunakan angin kompresor ataupun bisa juga menggunakan lap kering dan bersih ya. Dan ini saya nyemprotnya tidak arahkan ke kamera karena ngebul ya, seperti itu. Lalu setelah bersih kita pasangkan kembali. Nah ini kan tuh tegang kan si pernya dan daya tekannya tuh nambah ya, seperti itu. Kita pasangkan lagi, kita kencangkan lagi nih murnya. Dan untuk pemasangan mur ini, untuk yang bagian cekung ditaruh di sebelah bawah ya, dan untuk yang datar di atas. Nah kita kencangkan lagi menggunakan kuncinya nih, menggunakan ukuran nomor 38 ya. Lalu setelah kencang kita cek lagi, pastikan bersih, aman dan presisi tentunya ya. Lalu setelah itu kita pasangkan kembali ke pen belnya, kita rakit lagi seperti ini. Nah setelah terpasang lalu kita pasangkan lagi loncengnya. Dan sebelumnya sudah saya bersihkan dan tidak saya shoot untuk mempersingkat waktu supaya durasinya tidak terlalu lama. Lalu setelah selesai kita pasangkan lagi ring, mur, kita kencangkan menggunakan kunci shock ukuran 19. Dan setelah semuanya beres, tinggal dipasang lagi aja box CVT-nya ya. Jangan lupa kita bersihkan nih, selalu lap-lap lagi, jangan sampai ada kotoran yang menempel seperti itu ya. Kita pasangkan lagi baknya, lalu kita kencangkan lagi menggunakan baut-bautnya menggunakan kunci T nomor 8. Kemudian untuk metode pengakalan seperti ini tuh tidak hanya di motor Scoopy saja ya. Kalian bisa aplikasikan di semua motor matic seperti Beat, Vario, Speci, Mio, Aerox, PCX, NMAX, dan lain sebagainya yang mengalami trouble yang sama, yaitu tenaganya kurang ya. Kalian bisa coba terapkan metode ini. Dan metode ini tuh sudah saya terapkan di berbagai macam motor matic. Pokoknya sudah banyak yang saya terapkan metode seperti ini. Dan terbukti tenaga naik, akselerasi, tarikan lebih ringan, padat, dan tentunya ngisi ya, seperti itu. Dan juga metode ini tuh aman, tidak merusak ya, selama penanganan dilakukan dengan baik dan benar. Oke, setelah selesai kita bersihkan dulu bagian luarnya, ini bagian cover atau box CVT-nya. Ini sudah rebok banget ya dengan lumpur. Kita bersihkan seperti ini. Lalu box filternya juga nih, ini sudah banyak debu, kita bersihkan jangan sampai ada kotoran-kotoran di sini nih. Karena ini dapat menyumbat nih ke throttle body. Dan setelah semuanya bersih, kita pasangkan lagi. Pokoknya kita rakit kembali seperti semula ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu jika kalian berkenan ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Jika kalian suka silahkan like, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika konten ini bermanfaat silahkan kalian bantu share ya. Boleh di Facebook ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Dan setelah selesai kita coba nih, kita nyalakan, tarikannya seperti apa kita coba. Dan sekian dulu konten kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel, mantap.